Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat belajarnya. Kali ini kita akan belajar matematika, melanjutkan tentang materi bangun ruang. Dan apa yang akan dibahas Bu Nanda kali ini? Kita akan membahas jaring-jaring, kubus, dan balok. Pada materi sebelumnya, Bu Nanda sudah memberikan hubungan antara pangkat 3 dan akar pangkat 3 ya. Semoga masih hafal pangkat 3 dan akar pangkat 3 dari 1 sampai 1000 ya. Nah, kemudian Bu Nanda juga sudah memberikan pelajaran tentang volume kubus. Kemudian yang terakhir volume balok. Semoga sudah paham semua ya. Jadi jangan lupa soal-soal latihan yang ada di LKS dikerjakan agar lebih mudah lagi untuk memahaminya. Kemudian setelah itu kita kali ini akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Sebelumnya, Bu Nanda akan menjelaskan apa itu jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian bangun datar yang menyusun bangun ruang. Jadi, bangun ruang itu dapat terbentuk karena rangkaian beberapa bangun datar ya. Jadi harus bisa membedakan mana itu bangun datar dan bangun ruang ya. Kalau datar berarti tidak bisa menempati ruangan ya, tidak bisa ditempati sesuatu. Kalau bangun ruang itu membentuk ruangan ya. Jadi ingat-ingat, jaring-jaring bangun ruang adalah rangkaian bangun datar yang menyusun bangun ruang. Untuk materi jaring-jaring kubus dan balok ini, kita sedikit berimajinasi ya. Jadi kita harus bisa membayangkan mana-mana bagian dari rangkaian tersebut. Jadi rangkaian pada jaring-jaring itu ada yang namanya alas dan tutup ya. Nah, nanti kita akan belajar itu. Jadi kita pertama-tama belajar tentang jaring-jaring kubus ya. Jadi kubus itu dibatasi oleh sisi-sisi yang berbentuk persegi. Jika sebuah kubus diiris menurut rusuk-rusuk tertentu, lalu hasil irisan dibentangkan, akan diperoleh jaring-jaring kubus. Kubus mempunyai 6 sisi berbentuk persegi, sehingga jaring-jaring kubus berupa rangkaian 6 persegi dengan ukuran yang sama. Jadi, jaring-jaring kubus adalah rangkaian persegi yang membentuk kubus. Bu Nanda sudah memberikan contoh yang di situ adalah jaring-jaring kubus ya. Nah, itu jika dibentangkan semuanya berbentuk persegi yang ukurannya sama. Ya, nanti bisa dirangkai. Untuk jaring-jaring kubus mempunyai beberapa pola yang berbeda-beda. Jadi, yang pertama adalah 4 sisi berjajar. Pola 4 sisi berjajar ini maksudnya adalah jadi ada 4 sisi yang berbentuk kubus yang sejajar ya. Jadi 4 sejajar. Kemudian sisanya karena sisi pada kubus itu ada 6 ya. Jadi yang 2 itu diletakkan di tempat-tempat untuk melengkapi rangkaian tersebut. Itu adalah pola 4 sisi berjajar. Selanjutnya pola 3 sisi berjajar. Pola 3 sisi berjajar artinya berarti ada 3 sisi persegi yang sejajar atau berjajar ya. Nah, di situ sisanya yang 3 kita letakkan di tempat yang untuk melengkapi sisi-sisi tersebut ya. Melengkapi rangkaian tersebut. Kemudian pola 2 sisi berjajar. Pola 2 sisi berjajar berarti 2 sisi persegi berjajar ya. Nah, karena semuanya 2, maka bisa ditumpuk seperti itu ya polanya ya. Untuk lebih jelasnya, gambar pola 4 sisi berjajar, 3 sisi berjajar, dan 2 sisi berjajar bisa dilihat di LKS halaman 12 dan 13.
Selanjutnya adalah jaring-jaring balok. Nah, berbeda dengan jaring-jaring kubus ya. Kalau jaring-jaring kubus, semua rangkaiannya terbentuk dari persegi yang ukurannya sama. Namun, kalau jaring-jaring balok itu rangkaiannya tidak seperti kubus ya, jadi ukurannya berbeda. Jadi ada 3 pasang yang ukurannya sama ya. Jadi 3 pasangnya ukurannya sama. Kemudian setelah dibentangkan ya, jadi kalau balok utuh kemudian kita lepas-lepas dan dibentangkan akan terbentuk seperti yang ada di gambar Bu Nanda tampilkan di video. Itu adalah contoh jaring-jaring pada balok. Nah, bagaimana kita dapat melihat contoh jaring-jaring balok yang lainnya? Di sini Bu Nanda juga sudah memberikan contoh jaring-jaring balok ya. Nah, ada contohnya yang di situ ya. Ada jika kalian perhatikan balok ini mempunyai sisi yang sama seperti kubus. Jumlah sisinya ada 6. Nah, kemudian kan karena balok itu berbeda dengan kubus, balok itu mempunyai 3 pasang sisi yang ukuran dan bentuknya sama ya. Jadi tidak semuanya sama. Jika diperhatikan, kalian lihat pada gambar, di situ 3 pasang ya. Satu pasangnya sama, satu pasangnya sama, satu pasangnya sama. Begitu ya. Jadi ada 3 pasang yang sama. Ada lagi contoh jaring-jaring balok yang tersusun atas rangkaian persegi dan persegi panjang lainnya. Bu Nanda sudah memberikan contohnya di situ ya. Jadi rangkaiannya berbentuk ada yang persegi panjang dan ada yang persegi. Ya, bisa dilihat di contoh. Baik, untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca anak-anak ya di buku LKS. Di situ juga ada materi tentang jaring-jaring kubus dan balok. Bisa juga dikerjakan soal-soalnya, latihan soal agar lebih mudah memahaminya ya. Bu Nanda juga nanti insya Allah akan memberikan link YouTube bagaimana untuk jaring-jaring balok dan kubus ya. Nah, jadi untuk tugasnya kali ini silakan dikerjakan di buku LKS Uji Kompetensi 2 bagian B halaman 20 nomor 1 sampai 5 ya. Di situ silakan jawab di buku LKS, kemudian nanti difoto dan kirimkan ke WhatsApp Bu Nanda ya. Baik, untuk materi kali ini Bu Nanda akhiri, semoga bisa dipahami ya. Jika masih bingung boleh bertanya ya. Baik, Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.